Matius pasal 11. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Matius pasal 11.
Yesus dan Yohanes Pembaptis. Diceritakan bagaimana Yohanes mendengar pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, mengutus murid-muridnya untuk bertanya, apakah dia adalah orang yang dijanjikan itu, ataukah ia harus menantikan yang lain. Dan Yesus mengatakan tentang dirinya untuk disampaikan kepada Yohanes. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan ketika mendengar itu, murid-muridnya pergi dan menyampaikannya kepada Yohanes bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu bukan pekerjaan manusia, itu ada pekerjaan daripada Tuhan sendiri. Jadi ya, Yohanes percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus adalah pribadi yang dijanjikan itu. Dan ketika murid-murid itu pergi, maka Yesus mulai bercerita tentang siapa Yohanes. Dikatakan, kamu pergi ke padang gurun. Apakah melihat orang yang berpakaian halus? Itu ada di istana. Lalu untuk apa? Apakah melihat nabi? Ya. Jadi Yesus mengakui bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi. Bahkan dicatat di dalam Alkitab berkata, lihat aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Jadi dikatakan di sini bahwa Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang diutus untuk membuka jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Dan maka dikatakan, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang terbesar dari semua anak manusia yang dilahirkan. Tetapi dikatakan yang terkecil di kerajaan surga lebih besar daripadanya. Jadi artinya yang dari kerajaan surga itu lebih besar daripadanya. Dan dikatakan sejak tampilnya Yohanes hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Inilah yang membuat Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjara. Bahkan kita tahu cerita berikutnya, Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Nah, dikatakan itulah terjadi penyerongan daripada hukum-hukumnya Tuhan. Tapi Yesus datang untuk meluruskan jalan, untuk menuntun jalan kita agar kita sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Dan sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Setelah itu baru tampillah apa yang dinubuatkan dari kitab nabi dan kitab perjanjian lama tentang pribadi Yesus. Dan dikatakan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi Elia yang akan datang kembali, itulah Yohanes Pembaptis. Dan dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apa kumpamakan angkatan ini? Yang dikatakan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada temannya, kami meniup seruling bagimu tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kedudukan tapi kamu tidak berkabung. Itulah angkatan yang jahat itu. Yang dikatakan mereka mendengar tapi gak ngerti-ngerti. Mendapatkan pelajaran, mendapatkan tuntunan, mendapatkan kitab suci untuk dibaca dan dimengerti dan dituntun Roh Kudus, tapi mereka dikatakan tidak pernah mau mengerti dan tidak mau berubah. Karena Yohanes datang ia tidak makan dan minum, mereka berkata ia kerasukan. Anak manusia datang, dikatakan ia seorang pelahap. Dan itulah manusia ya saudara, selalu mengatakan hal yang negatif dari apa yang dilihatnya. Jadi kalau hamba Tuhan kurus dikatakan hamba Tuhannya gak diberkati. Hamba Tuhannya gemuk dibilang gak pernah puasa. Nah begitu ada aja salahnya saudara. Tapi pastikan saudara tidak demikian. Yesus mengecam beberapa kota. Yesus mengecam kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ paling banyak melakukan mujizat tapi tidak bertobat. Maka dikatakan celakalah engkau Korazim, Betsaida. Karena jika Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Bahwa apa yang dialami oleh Korazim dan Betsaida, mereka yang menolak Injil dan kebenaran, kalau saja di Tirus dan Sidon terjadi mujizat yang sama seperti yang ada di Korazim dan di Betsaida, pasti dari dulu mereka sudah bertobat begitu. Tetapi untuk Korazim dan untuk Betsaida banyak yang tidak bertobat. Nah, tetapi aku berkata padamu, hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon lebih ringan daripada tanggunganmu. Artinya Korazim dan Betsaida yang menolak Injil, yang tidak percaya
akan Yesus sebagai Mesias, tidak percaya bahwa Yesus adalah utusan daripada Tuhan untuk menuntun jalan kebenaran, maka dikatakan apa yang dialami oleh Tirus dan Sidon itu akan lebih ringan dari apa yang mereka harus tanggung. Demikian juga Yesus berkata tentang Kapernaum. Dikatakan kau akan ditinggikan sampai ke langit. Tidak, justru akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kalau di Sodom mengalami mujizat seperti yang dialami di Kapernaum, pasti dari dulu Sodom akan bertobat dan hari ini masih berdiri, gak dihanguskan dengan api dari surga. Aku berkata padamu, hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Kenapa? Karena mereka gak percaya. Walaupun sudah melihat mujizat-mujizat, tapi mereka tetap tidak percaya. Tidak sungguh-sungguh, mereka dikatakan akan mengalami tanggungan yang lebih berat daripada apa yang ditanggung oleh Sodom. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Mereka orang-orang yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Injil, maka mereka akan menjadi orang bijak dan akan menjadi orang pandai. Mereka akan mengerti kebenaran, mereka akan mengerti tentang Injil karena Roh Kudus mewahyukan dan memberi penerangan kepadanya. Tetapi mereka orang bijak dan orang-orang pandai, mereka tidak mengerti, saudara. Jadi Injil bisa dimengerti bukan karena kepandaian dan kepintaran, tapi karena Tuhan yang mewahyukannya sehingga kita boleh mengerti. Ya, itu dikatakan semuanya diserahkan kepada Bapa dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi saudara bisa mengenal Tuhan kalau diperkenankan oleh Tuhan untuk mengenal Dia. Jadi bukan karena kepintaran saya, bukan karena saya membaca semua Injil, Alkitab sehingga kita bisa mengenal tentang pribadi Tuhan, tidak. Tapi karena Tuhan berkenan kepada kita, maka kita boleh mengenal tentang Injil, kita boleh mengenal tentang Tuhan itu sendiri. Ya, dan Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan, keadaan pasti lebih baik. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Datang kepada Tuhan artinya berdoa. Pikul artinya terima prosesnya dan belajar. Tuhan akan mengajar apa yang harus kita lakukan di tengah proses yang demikian. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau saudara nurut-nurut aja, maka dikatakan engkau akan melihat ternyata masalah, ujian, pencobaan yang ada di hadapanmu itu enak. Dan beban Tuhan juga ringan, gak jadi berat. Karena kita nurut, kita melihat kedahsyatan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.